Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi, saya akan mengecek kehadiran siswa sekalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Laude Alvin Ramadan, Pak. Iya. Selain itu tidak ada lagi ya? Tidak. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Siswa sekalian, adakah yang tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Saya, Pak. Ya, saya silakan. Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Oh, tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut materi ya. Ya, Pak. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Mengapa Jepang menyerah terhadap Sekutu? Karena Sekutu telah membom dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kota Hiroshima pada tanggal 4 Desember dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Desember dan menimbulkan banyak korban jiwa di antara warga Jepang. Sehingga Kaisar Hirohito segera mengumumkan untuk menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu. Sedangkan faktor internalnya yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda tidak percaya terhadap PPKI. Mereka beranggapan bahwa PPKI menghalangi setiap gerakan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun berbeda dengan golongan tua. Golongan tua mereka mempercayai PPKI. Mengapa golongan muda tidak percaya terhadap PPKI? Karena PPKI merupakan bentukan Jepang, sehingga mereka tidak percaya terhadap PPKI. Ya, adapun kronologi peristiwa Rengas Dengklok yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu. Pada saat itu berita tersebut belum diketahui oleh rakyat Indonesia. Namun ada salah seorang dari golongan muda mendengar berita tersebut lewat radio, yaitu Sultan Syahrir. Sehingga dia memberitahukan kepada golongan muda tentang menyerahnya Jepang terhadap Sekutu tersebut. Sehingga mereka bermusyawarah untuk segera memerdekakan Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu mereka sepakat untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu juga mereka segera ke rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, untuk memanggilnya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno tidak setuju, dan pada saat itu terjadilah perdebatan antara Insinyur Soekarno dan golongan muda. Mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, namun Insinyur Soekarno menolak karena dia ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan lewat persetujuan PPKI. Ya, dan pada akhirnya golongan muda pun membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, dan golongan tua kebingungan bagaimana cara menemukan Insinyur Soekarno. Dan pada akhirnya golongan tua mengetahui bahwa Insinyur Soekarno dibawa oleh para golongan muda ke Rengas Dengklok. Golongan tua di bawah pimpinan Ahmad Subarjo langsung menyusul Soekarno ke Rengas Dengklok untuk segera membawanya pulang ke Jakarta. Dan pada saat itu kembali terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua tetap ingin membawa Soekarno
ke Jakarta, namun golongan muda menolak untuk membawa Soekarno ke Jakarta. Dan pada saat itu terjadilah kesepakatan proklamasi kemerdekaan tetap akan dilakukan, tetapi tidak harus dilakukan di Jakarta. Dan golongan tua serta golongan muda pun membawa Insinyur Soekarno ke Jakarta. Insinyur Soekarno dibawa ke rumah Laksamana Muda Maeda. Mengapa mereka membawanya ke sana? Karena Laksamana Muda Maeda selaku pimpinan Jepang, tapi dia lebih berpihak kepada Indonesia. Dan tentara Jepang tidak berani bermacam-macam atau berbuat macam-macam di rumah Laksamana Muda Maeda. Ya, dan di rumah Laksamana Muda Maeda lah mereka merumuskan teks proklamasi. Setelah beberapa lama mereka merumuskan teks proklamasi, dan rampunglah teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi rampung, mereka langsung memilih tempat yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu kalau untuk sekarang ini di Monas. Iya. Namun berita kemerdekaan atau keinginan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan bocor atau diketahui oleh para tentara Jepang, sehingga pada saat itu mereka memenuhi seluruh lapangan Ikada. Namun para golongan muda tidak habis akal untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun memindahkan tempat proklamasi kemerdekaan. Mereka memindahkan di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan serta disaksikan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia. Dan pada tanggal tersebutlah Indonesia dinyatakan merdeka atas jajahan Jepang. Ya, sampai di sini apakah ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Mengapa Insinyur Soekarno harus dibawa ke Rengas Dengklok? Mengapa tidak di tempat lain? Oh ya, itu. Mengapa harus dibawa ke Rengas Dengklok? Karena menurut para pemuda, Rengas Dengklok merupakan tempat yang aman dari gangguan para tentara Jepang. Karena mereka belum terlalu memasuki wilayah Rengas Dengklok, serta tempat Rengas Dengklok yang strategis untuk memantau pergerakan Jepang baik dari arah Jakarta maupun dari arah Surabaya. Mereka sudah tahu, sehingga mereka dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, saya kira begitu. Apakah dapat dipahami? Iya, Pak. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Oh ya, Anissa. Mengapa Laksamana Muda Maeda berpihak kepada Indonesia sementara dia adalah pimpinan Jepang? Oh iya. Mengapa Laksamana Muda Maeda berpihak kepada Indonesia sementara dia adalah merupakan pimpinan dari Jepang? Karena Laksamana Muda Maeda sudah tidak ingin menjajah negara Indonesia, dan dia sangat bersahabat atau berteman dekat dengan para pemimpin Indonesia, di antaranya yaitu antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga dia ingin segera memerdekakan negara Indonesia. Ya, apakah bisa diterima atau bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh iya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugasnya, yaitu terdapat pada halaman 99. Dicari jawabannya ya. Iya, Pak. Pertemuan berikutnya kita
akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, materinya dipelajari dan pertemuan kita mungkin sampai di sini saja. Materinya jangan lupa dipelajari di rumah ya. Iya Pak. Jika kita tidak mempelajarinya, kalian akan susah untuk memahaminya. Dan jika ada yang belum dipahami dalam bacaan materi tersebut, boleh dipertanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru.